Kayaknya nggak usah deh, nyalain aja. Baik teman-teman, supaya teman-teman ada aktivitas ya, saya akan coba mengisi ini aja. Karena saya sebenarnya pengen nanti yang untuk project based learning itu UAS langsung dengan mata dosen pengampunya. Jadi saya nggak bolak-balik gitu. Dan kebetulan saya harus menggantikan lagi untuk pekan depan, saya nggak tahu. Makanya saya coba undi lagi. Kita coba mulai undi gitu. Karena kalau seandainya mundur terus, kapan kita presentasinya? Itu teman-teman. Nah ini saya akan coba memberikan materi ini aja, pengantar kecerdasan buatan teman-teman ya. Saya kira teman-teman di sini sudah mendapatkan mata kuliah ini di semester. Biasanya kalau tahun sekarang di semester awal teman-teman. Ini teman-teman dapat semester kemarin. Ada yang tahu nggak? Kecerdasan buatan itu apa? Kan sekarang lagi booming nih. Anak kecil aja sekarang atau anak-anak SMP atau SMA itu mereka sudah terbiasa dengan penyebutan atau istilah yang namanya AI gitu ya. Kalau dulu di ilmu komputer ya, kecerdasan buatan ini hanya diketahui istilah AI itu hanya diketahui oleh kalangan tertentu aja teman-teman, atau teman-teman yang mereka mengambil perkuliahan di jurusan ilmu komputer teman-teman gitu. Ada yang tahu nggak secara sederhananya kecerdasan buatan itu apa? Baik teman-teman, kecerdasan buatan ini merupakan sebuah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana merekayasa kecerdasan buatan yang nantinya kita coba tanamkan atau kita benamkan ke dalam sebuah mesin teman-teman ya. Mesin dalam hal ini adalah komputer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mesin tersebut dapat berperilaku atau bisa bekerja layaknya manusia. Itu teman-teman. Loh Pak, memang benar mesin tersebut bisa berperilaku atau bekerja layaknya seorang manusia. Ini membutuhkan waktu teman-teman. Ada yang namanya machine learning, terus kemudian ada yang namanya kan pertama kan AI dulu kan, artificial intelligence atau ini kecerdasan buatan itu meliputi atau mencakup machine learning, terus kemudian mencakup lagi yang lebih dalam seperti neural network. Itu ada di deep learning teman-teman. Itu cakupannya luas dan itu kita membutuhkan waktu. Nggak setahun 2 tahun tapi bertahun-tahun teman-teman. Mereka para profesor, para peneliti itu ya yang selalu mengembangkan dari tahun ke tahun. Komputer itu semakin pintar teman-teman. Apakah kelak manusia atau pekerjaan manusia itu dapat digantikan oleh mesin? Gimana kalau teman-teman sendiri lihat? Oke, nanti kita bahas ya. Hari ini saya akan coba membawakan seputar apa itu kecerdasan buatan. Tadi sudah saya coba singgung sedikit. Kemudian secara singkat AI atau artificial intelligence. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian bagaimana AI bekerja, contoh aplikasi AI, tantangan AI dan masa depan AI teman-teman. Atau kecerdasan buatan, atau artificial intelligence atau AI. Apa itu kecerdasan buatan? Tadi sudah saya bahas ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Memang kalau kita lihat sekarang kecerdasan buatan ini mulai dikenal gitu oleh siapapun gitu. Sudah bukan hal yang diketahui hanya di kalangan tertentu aja teman-teman.
namun sudah cukup luas. Teman-teman pun sudah merasakannya manfaat AI itu seperti apa. Kalau kita melihat dari pengertiannya dari John McCarthy, ini termasuk bapak kecerdasan buatan ya. Salah satunya ada Alan Turing juga. Kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas, teman-teman. Ini adalah beberapa contoh dari kecerdasan buatan yang teman-teman sudah coba rasakan ya. Contohnya adalah dari Apple, yaitu Siri Assistant, kemudian Google Assistant, terus kemudian GPT dengan produk-produknya DALL-E dan macam-macam, teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah merasakannya gitu. Nah, di sini saya akan coba membandingkan ya antara manusia dan mesin, terus kemudian apa yang tidak dimiliki manusia, apa yang tidak dimiliki mesin. Saya akan coba highlight nanti. Di sini kita lihat dulu dari aspek yang pertama, kecerdasan, kreativitas, hingga dengan fleksibilitas tugas dan pengembangan waktu. Namun di sini ada yang mesin itu tidak punya, teman-teman ya. Ada yang tahu nggak di sini apa? Hah? Ada yang paling menonjol di sini nih, yaitu ini, teman-teman, emosi. Gitu. Kalau manusia kan memiliki emosi gitu, intuisi, teman-teman. Nah, inilah yang apakah mesin nanti dapat menggantikan pekerjaan dari manusia, teman-teman? Tentu tidak, teman-teman ya. Apalagi mereka yang berprofesi yang berkaitan dengan pengajaran seperti ini, dosen, terus kemudian guru. Kita membutuhkan yang namanya sentuhan empati, teman-teman. Gitu. Itu kan nggak bisa dirasakan oleh mesin, teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat film I, Robot, filmnya Will Smith, itu agak aneh juga sih. Mesin punya perasaan, tapi di awal-awal ya, karena kan si pemeran utamanya kan Will Smith kan waktu itu kan kecelakaan, si asistennya itu, robotnya itu suruh anaknya supaya diselamatin, tapi malah dia yang selamatin, teman-teman. Tapi pas di akhir-akhir kan karakter utama itu Will Smith justru dia nyuruh robotnya ya, waktu itu dia pas di adegan terakhir itu, dan akhirnya bisa mikir gitu, agak aneh juga. Gitu, teman-teman. Contoh lagi adalah di film Terminator, kalau nggak salah di Terminator 3 itu ya. Si Arnoldnya kan diprogram ulang supaya malah mau ngebunuh si John Connor-nya, teman-teman. Sampai dia ngelawan tuh sampai error, dia ngereset balik, teman-teman. Gitu. Emosi yang nggak bisa yang benar-benar tidak dimiliki oleh mesin, teman-teman, di sini. Gitu. Jadi apakah manusia nanti akan digantikan oleh robot? Kita lihat ada bidang-bidang tertentu yang memang justru kita itu bekerja sama, teman-teman. Nanti akan menghasilkan teknologi yang akan mencapai efisiensi, serta teknologi kita bisa mengoptimalkan teknologi secara maksimal gitu. Justru kita jangan kompetisi nanti sama mesin. Nah, di sini bisa kita lihat ya, manusia itu lebih unggul dalam fleksibilitas, kreativitas, dan pemahaman konteks. Iya, manusia kan memiliki ide, teman-teman. Konteks yang kompleks, terutama yang melibatkan emosi atau intuisi, teman-teman. Kemudian mesin lebih unggul dalam kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang berulang atau berbasis data. Iya, dia nggak akan pernah merasa kelelahan atau capek, teman-teman. Bisa kita lihat di sini mesin dirancang untuk melengkapi manusia, bukan menggantikan sepenuhnya, karena masih ada keterbatasan dalam kemampuan mesin memahami kompleksitas manusia, teman-teman. Mesin kan dia nggak punya emosi, dia nggak bisa sedih, nggak bisa nangis, nggak tahu rasanya senang itu seperti apa. Nah, itu ciri khas mesin, teman-teman. Kita lihat untuk sejarah singkat AI. Sejarah singkat AI ini atau kecerdasan buatan ya, ini erat kaitannya dengan yang namanya revolusi industri, teman-teman. Nah, kita lihat ya, di era revolusi industri yang pertama, ini ke sekitar abad 18,
James Watt waktu itu ya, mulai menemukan mesin uap. Jadi itu sudah mendisrupsi teman-teman. Artinya pekerjaan yang tadinya itu serba manual, katakan kita pergi dari kota satu ke kota lain, kita menggunakan, waktu itu di era itu menggunakan kereta kuda teman-teman. Nah sekarang sudah mulai digantikan gitu. Kemudian mesin-mesin juga sudah digantikan, yang tadinya tenaga manusia digantikan dengan mesin uap teman-teman. Jadi memang ada dampak sosialnya gitu, yang tadinya bekerja jadi nganggur. Bahasanya seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini era atau di abad ke-18, revolusi industri yang pertama teman-teman. Kemudian beranjak ke revolusi industri yang kedua, mulai ditemukannya listrik, telepon, terus kemudian berangkat dari sana ya, otomatis industri manufaktur juga mulai berbenah karena listrik sudah ditemukan. Dari yang tadi produksi di industri tersebut yang memproduksi dalam skala kecil, itu sudah mulai skala besar teman-teman, mass production. Jadi sekali dalam satu hari yang tadinya dia hanya bisa memproduksi katakanlah 100 produk, ini bisa lebih teman-teman. Ini ditemukannya listrik ya, mulai merambah ke industri yang lain. Atau ya pasti setiap kali adanya perubahan, sektor-sektor yang lain itu pasti kena dampaknya teman-teman. Kemudian di era ini teman-teman, ada yang tahu revolusi industri ketiga munculnya apa? Ya? Program komputer teman-teman di sini, revolusi industri. Nanti di sini transisi antara revolusi industri kedua dan ketiga ini nanti saya akan coba bahas di bawah. Ini mulai ditemukannya komputer, dan memang kalau kita lihat komputer pada era itu sangat-sangat besar, satu ruangan ini mungkin gitu ya. Itu sekitar tahun 1900-an ya, sampai tahun 2000 internet mulai ada. Saya mulai mengenal internet itu sekitar tahun 1999 waktu saya kelas 2 SMP teman-teman, dan 1 jamnya itu sekitar 10.000 kalau tidak salah tuh dulu. Saya mainnya di wartel. Kalau di pelosok mereka perlu usaha lebih untuk menggunakan internet itu ya, mereka harus ke Pak Pos, ke kantor pos teman-teman gitu, untuk menggunakan internet gitu di sini. Nah ini internet mulai dikenal, komputer, dan mulai WWW itu Tim Berners-Lee menemukan portal itu ya, yang tadinya diimplementasikan di Pentagon kalau tidak salah ya, terus kemudian di publish ya kan, itu yang domain itu WWW itu. Dan beranjak ke revolusi industri 4.0, kita tahu, saya akan coba berikan contoh aja. Saya menjelaskannya agak sulit. Ini berkaitan dengan ubiquitous computing, atau kalian bisa menyalakan lampu melalui handphone, tutup pintu misalnya, atau berkaitan dengan IoT teman-teman, Internet of Things, terus kemudian Big Data, Cloud Computing, terus kemudian cloud computing tadi itu ya, IoT lah di sana. Bagaimana ada sentuhan hardware tadi dengan software teman-teman ya di sini ya. Lalu revolusi industri 5.0 nih teman-teman, saya memberikan gambaran di sana ada robot, terus kemudian ada si Elon-nya juga di sana. Ini adalah revolusi industri yang masih dalam, bukan ini ya, kita belum ke sana sebenarnya, kita akan ke sana nantinya gitu. Karena di sini revolusi industri 5.0 ini nanti ada campur tangan tadi ini tuh teman-teman, kecerdasan buatan ini gitu. Kita lihat ya, bukan hanya hasil dari revolusi industri, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk mempercepat transformasi teknologi di era 4.0 dan seterusnya. Revolusi ini tidak hanya menggantikan manusia di tugas-tugas rutin, tetapi juga melibatkan manusia dalam inovasi berbasis teknologi cerdas. Kita hari ini melihat bahwa mobil itu bisa jalan sendiri teman-teman, meskipun di beberapa negara saja. Kita lihat demografi kita ya, tentu kita tahu bahwa posisi kita itu adalah negara berkembang teman-teman. Jadi kita lihat juga infrastrukturnya, karena kecerdasan buatan itu tidak murah teman-teman gitu. Artinya membutuhkan infrastruktur yang tidak murah, sekali lagi mahal dia, cost biayanya itu. Nah
Ada yang tahu Alan Turing, teman-teman? Ya? Iya, kenapa dengan enigma? Dia pecahin kode enigma pas from kodenya irregular. Iya, benar ya, salah satunya itu. Di kecerdasan buatan, teman-teman, Alan Turing ini termasuk bapak kecerdasan juga ya, bapak kecerdasan buatan juga, teman-teman. Karena dia kali pertama yang mencetuskan komputer. Ada sebelumnya, cuma nggak sefenomenal Alan Turing lah. Atau kalau kita bahas di dunia nyata itu kan, kalau bola itu ada Ronaldo atau enggak Messi. Kalau balapan itu ada Schumacher. Meskipun ada pembalap-pembalap baru gitu. Cuma yang mempopulerkan itu mereka gitu, teman-teman. Nah, Alan Turing ini, teman-teman, di masa transisi yang tadi ya, antara masa revolusi industri ke revolusi industri 3 sekitar 1950-an, Alan Turing ini dia mencetuskan yang namanya Turing Test. Adalah konsep yang diperkenalkan Alan Turing pada tahun 1950-an, yang makalahnya berjudul Computing Machinery and Intelligence. Tes ini sebagai cara untuk menjawab pertanyaan yang fundamental, bisakah mesin berpikir? Di era itu ya pertanyaan ini kan ya komputer aja itu baru dikenal gitu. Tapi Alan Turing berpikirnya sudah jauh sampai ke depan, teman-teman. Alan Turing ini dia terkenal juga sama dengan tadi yang sudah dijawab dengan siapa? Ya? Desra. Ya, Alan Turing ini juga membesarkan mesin Enigma ya, teman-teman ya. Mesin Enigma, mesin buatan Jerman Nazi, teman-teman, yang waktu Perang Dunia Kedua. Kali itu memang bukan Alan Turing saja, mereka punya tim juga, teman-teman. Karena kita tahu bahwa Jerman itu sangat-sangat hebat di bidang teknologi tentunya, terus kemudian di bidang mesin ya, teman-teman ya. Sampai sulit gitu. Bagaimana cara memecahkan kode mesin Enigma ini, teman-teman? Kalau nggak dipecahin tuh, katanya Perang Dunia itu akan tambah gitu. Ya. Akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, teman-teman. Itu ya, mesin Enigma. Karena dia kodenya ganti-ganti terus tuh dia. 1 kali 24 jam dia selalu berganti, teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat deh. Ya. Nah, Turing Test ini, teman-teman, ini nanti akan ya mendasari lahirnya atau prinsip dari Turing Test ini. Teman-teman tahu CAPTCHA yang ada pada saat kalian mengisi form? Tahu ya, CAPTCHA atau CAPTCHA. CAPTCHA itu lebih ke tulisan yang terdistorsi atau berjumlahan, pengenalan pola, atau reCAPTCHA yang dia mendeteksi kursor kita, teman-teman. Waktu teman-teman ngerakin kursor teman-teman, itu terdeteksi. Oke, cara kerjanya seperti apa sih Turing Test ini? Nah, seperti ini, teman-teman ya. Cara kerja Turing Test, kita lihat subjeknya di sini adalah komputer PC. Di sini ada 2 ruangan dan ini di-skat ya. Di sini ada orang, manusia di sini, sebelahnya di sini ada mesin atau komputer. Di luar ruangan di sini ada manusia juga. Tujuannya adalah manusia ini memberikan pertanyaan ke komputer, pertanyaan ke manusia. Ini, teman-teman. Namun posisinya dia ini nggak tahu kalau di sebelah sini adalah mesin atau komputer gitu. Dia nggak tahu kalau yang ngejawab itu mesin, dia nggak tahu kalau ngejawab itu manusia di sini, nggak tahu. Indikatornya sukses Turing Test itu adalah kalau si interrogator ini ya, indikator atau kesuksesan Turing Test ini dia dikatakan berhasil ketika orang atau yang menginterogasi itu tidak tahu bahwa di sini itu mesin atau komputer, di sini itu manusia.
Jawabannya dia anggap sama gitu teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman mengisi CAPTCHA. Kan kalau CAPTCHA itu kan completely automatic Alan Turing test to tell computer and human apart kan, CAPTCHA itu. Nah, kalau CAPTCHA teman-teman, yang menjadi subjeknya adalah botnya teman-teman, atau program otomatis ya. Kan kalau bot itu dia bisa mengerjakan berulang kali tanpa ada batas waktu teman-teman. Gitu. Jadi bagaimana CAPTCHA itu si bot itu, si program otomatis itu bisa membaca, apakah dia bisa membaca tulisan yang terdistorsi atau acak teman-teman, atau tambah-tambahan misalnya 3 ditambah 5 berapa gitu kan. Kan kalau kita manusia bisa menjawab itu teman-teman. Nah, kalau seandainya botnya itu bisa berhasil menjawab, CAPTCHA yang kita buat itu gagal nanti gitu. Atau prinsip dasar Turing test ini nggak kepake gitu. Kalau seandainya manusia itu nggak bisa ngejawab CAPTCHA-nya, juga gagal Turing test itu. Masa dia nggak bisa ngejawab CAPTCHA-nya itu? Harusnya dia bisa ngejawab. Itu teman-teman yang dilakukan Turing test seperti itu. Ini jika bakalnya CAPTCHA yang teman-teman selalu isi tuh pada saat mengisi form. Coba deh teman-teman bikin web tapi nggak ada CAPTCHA-nya. Ya mungkin nggak sebulan 2 bulan ya, tapi nunggu setahun 2 atau traffic websitenya teman-teman tinggi, itu sudah pasti formnya teman-teman itu banyak spamnya. Karena saya sudah membuktikannya gitu. Web saya sering seperti itu, makanya saya kasih CAPTCHA gitu. Entah itu tambah-tambahan, entah itu distorsi image atau image yang nggak jelas gitu ya, yang hanya bisa dibedakan oleh manusia. Waalaikumsalam. Nah, komponen utama AI itu apa aja sih? Nih teman-teman nih, yang tadi saya singgung di awal ya. Kadang ini menjadi kebingungan tersendiri gitu teman-teman. Machine learning kaitannya dengan deep learning, terus kemudian kaitannya dengan artificial intelligence itu apa sih? Nah, teman-teman, kecerdasan buatan itu melingkupi machine learning. Kemudian machine learning itu mencakup atau dia memiliki sub yang namanya deep learning. Untuk jenis kecerdasan buatan ini cukup bervariasi teman-teman. Ada yang mengkerucut, ada yang general, yang cukup kompleks teman-teman. Yang tentunya teman-teman bisa merasakan seperti GPT dan aplikasi-aplikasi atau program sejenis teman-teman. Itu masih dalam tahap pengembangan ya sampai saat ini ya. Sekarang saya akan coba tanya teman-teman, teman-teman yang suka main game nih, atau ya misalnya main FPS, saya tanya, atau teman-teman main bola lah. Oke, tembak-tembakan aja ya, saya supaya memberikan contohnya itu gampang. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mainkan sebuah game, main tembak-tembakan teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan nyerang misalnya atau nembak, nah kemudian musuhnya itu ngehindar, apakah dia masuk dalam kategori AI atau dia kategori program? Kenapa? Kalau program kenapa AI? Kenapa program kenapa AI? Oke, atau teman-teman main PES atau FIFA, ketika nendang ke gawang, kipernya berusaha nangkep gitu. Apakah itu dia program atau dia AI? Kenapa program? Kenapa AI? Coba. Satu dulu deh, kenapa program? Oke, ayah? Oke. Kenapa AI tadi? Ada yang jawab AI? Teman-teman, kalau untuk game sekarang ya, saya juga suka game juga. Game-game PC maksud saya, nggak begitu suka mobile. Game itu untuk AI saat ini belum ada teman-teman ya, kecuali Waalaikumsalam. Kecuali digunakan untuk memaksimalkan ya game itu. Sekarang teman-teman, AI apakah sudah diimplementasikan ke sana? Kalau saya lihat sekarang AI lebih ke memaksimalkan bagaimana grafis itu ya. Sekarang kan ada yang namanya ray tracing ya kan, teman-teman kan, yang sampai pantulan karakternya itu muncul gitu kan. Pokoknya detail banget deh. Nah teman-teman, yang tadi ya, misalnya kita nendang bola ke gawang, kemudian kipernya nangkep,
Itu program teman-teman yang memang didesain sedemikian rupa gitu. Kenapa? Atau teman-teman ya tadi ya, misalnya ngelempar bom gitu. Kemudian musuhnya itu lari. Gitu kan. Itu kan diprogram teman-teman. Berbeda hanya dengan AI. Ketika kita melempar bom, mungkin bisa aja dia lari. Ketika kita ngelempar bom, mungkin dia bisa balik lempar lagi. Nah, itu AI karena dia melakukan pembelajaran. Teman-teman, GPT, kemudian dan produknya, kenapa semakin hari semakin pintar? Ada yang tahu kenapa? Ketika teman-teman, ya udah, ada yang tahu kenapa? Ya, benar. Belajar dari datasetnya. Ketika teman-teman menginputkan kata kunci yang tidak sesuai, ketika teman-teman menginputkan kata kunci yang sesuai, itu akan diperbaiki, difilter nantinya teman-teman. Gitu. Itulah yang menyebabkan AI semakin pintar teman-teman. Nanti saya akan coba perlihatkan cara kerjanya, mungkin secara global aja teman-teman. Ini juga ada di film ini teman-teman ya. Kalau teman nonton film Terminator, ada yang tahu nggak musuhnya siapa? Terminator tuh. Komputernya siapa namanya? Ya, AI-nya si Skynet teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah supaya menghilangkan ya, maksudnya eksistensi keberadaan manusia itu di muka bumi kan intinya kan. Jadi dia bikin robot, dari robot dia bikin robot sendiri gitu kan. Terus kemudian dikirim ke masa lalu ya kan, buat ngebunuh si karakter utamanya itu. Gitu teman-teman. Itu saking ngerinya AI teman-teman. Dan ini sudah diwanti-wanti juga oleh beberapa CEO ya, seperti Elon Musk ya kan teman-teman ya. Tapi dia sendiri malah bikin robot. Oke teman-teman, saya coba lanjutkan lagi di sini. Jadi artificial intelligence itu meliputi machine learning. Kalau kita lihat di machine learning ini, contohnya adalah prediksi cuaca. Masih menggunakan ini teman-teman, machine learning. Atau dia kecerdasan buatan dalam kategori klasik. Kemudian yang deep learning, ini yang sudah mirip seperti dengan manusia. Contohnya di sini kita menggunakan NLP, Neuro Language Processing. Terus kemudian computer vision ya teman-teman ya. Untuk mendeteksi wajah. Terus kemudian biometrik dan yang lainnya teman-teman. Ini lebih dalam lagi. Gitu. Jadi cakupannya seperti ini, dia komponennya. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat ya, deep learning itu masih dalam bagian dari machine learning. Gitu. Terus kemudian AI itu di mana? AI itu ya secara keseluruhan teman-teman. Ini. Jadi pembagian komponennya seperti ini. Nanti teman-teman nggak akan bingung lagi. Untuk mempelajari ini kan ada ya yang namanya itu data scientist. Teman-teman nanti kelak suatu saat kalau ingin berprofesi sebagai data scientist ya bisa. Gitu. Sekarang kan ada di kursus-kursus itu sudah dibuka teman-teman ya. Biasanya toolsnya itu Python atau enggak bahasa R teman-teman ya. Nah, bagaimana AI bekerja atau kecerdasan buatan itu bekerja? Tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Nih, yang pertama itu pengumpulan data atau dataset ya teman-teman ya. Entah itu datanya bias atau datanya itu kurang jelas, itu nanti akan di cleaning teman-teman di sini, di filter gitu di sini. Terus kemudian di sini nanti kalau teman-teman belajar lebih mendalami data science teman-teman ya, di sana ada pembagian nih model AI-nya, supervised learning, terus kemudian unsupervised atau data yang sudah ada labelnya atau enggak di sana. Kemudian dari sana teman-teman si AI itu bisa membedakan mana itu apel, mana itu jeruk, mana itu semangka misalnya, mana itu bola. Itu kan sama-sama bulat lah. Nah dari mana? Dari pengumpulan data-data yang kita berikan teman-teman, itu di training dulu sama dia. Tapi behind maksudnya di belakang layar teman-teman ya. Mereka itu, maksud saya mereka, mesin ini dia mencoba gitu, membanding-bandingkan gitu. Apakah misalnya kita memberikan gambar jeruk ya, jawabannya nih jeruk gak sih? Dia mikir dulu, kalau kita kan proses juga ya teman-teman ya, gitu. Nyocokin dataset. Semakin dataset yang diberikan itu semakin banyak, terus kemudian
bersih, akurat, maka jawabannya akan akurat juga teman-teman, nggak bias atau nggak rancu gitu teman-teman. Dievaluasi terus kemudian penerapan modelnya, ya udah muter gitu aja terus teman-teman dia untuk menghasilkan data yang benar-benar optimal atau akurat. Ini beberapa contoh aplikasi AI yang teman-teman sudah merasakannya ya. Face detection di sini. Kemudian ada yang namanya sistem rekomendasi ya. Kalau kalian nonton atau buka Instagram, TikTok, kalau scroll ya, misalnya saya suka balapan atau otomotif, saya dikasih tuh mobil, motor yang berkaitan dengan otomotif. Sama ya teman-teman ya. Itu bukan hanya pemrograman teman-teman, melainkan di sini ada algoritma sentuhan AI juga di sekarang ya di era sekarang ya teman-teman ya. Kalau dulu mungkin kita masih menggunakan kalau SQL itu kan select from where yang memiliki kemiripan gitu kan, order by. Nah kalau sekarang nggak ada sentuhan AI-nya tuh teman-teman. Terus kemudian di sini ada yang namanya asisten. Contohnya adalah Siri yang tadi teman-teman. Lalu kemudian mobil otonom, di mana Tesla mengeluarkan ya mobil otonom yang kalau yang ini bukan Tesla teman-teman ya. Ini taksi juga, cuma dia ada di Amerika ya, di New York teman-teman. Makanya bentuknya agak aneh. Dia memang benar-benar nggak ada sopirnya sama sekali, gitu teman-teman. Dan bagaimana kalau seandainya diterapkan kita di negara berkembang? Tentunya akan sangat kita cukup direpotkan juga dengan infrastruktur yang ada. Kita tahu bahwa internet itu di kita masih merupakan barang yang sesuatu hal yang mewah teman-teman. Nggak semuanya merata ke pelosok-pelosok negeri kita gitu untuk internet ya. Jadi hanya di negara-negara baru ada di negara-negara maju tertentu teman-teman. Tetap ini ada tantangannya teman-teman ya. Nanti saya bahas deh. Kemudian untuk diagnosa penyakit teman-teman, ini menggunakan computer vision ya, membedakan apakah itu kanker atau bukan. Itu kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan manusia saja teman-teman ya. Dengan bantuan AI itu akan lebih akurat. Ini penyakit ini apa sih? Itu teman-teman. Terus kemudian deteksi, nah ini fraud detection ya, seperti pencurian kartu kredit itu bisa juga dengan menggunakan AI bisa diminimalisir. Kemudian bot yang berikutnya. Tantangan di sini cukup bervariasi, mulai dari ada keterbatasan data, kemudian ketergantungan ada algoritma. Teman-teman tahu nggak? Kalau seandainya program yang dibikin oleh manusia itu lebih mudah untuk kita perbaiki sama si developernya atau pengembangnya. Gimana kalau seandainya AI? Kita nggak pernah tahu cara kerjanya si GPT, cara kerjanya mobil otonom secara detail. Bagaimana dia caranya membedakan tadi itu buah jeruk, itu buah apel, gitu teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu kita hanya memberikan dataset untuk dia pelajari, kemudian dilatih sama dia atau di training, terus kemudian untuk menghasilkan tadi data-data supaya akurat. Etika dan privacy. Teman-teman sekarang film-film yang berkaitan dengan AI itu banyak. Terus kemudian keamanan keandalan, regulasi, ada beberapa negara yang memang mengurangi ya yang berkaitan dengan AI ya, aplikasi yang berkaitan dengan AI. Nah, masa depan AI saya akan coba bahas di sini. Kalau kita lihat dari sisi dampak positifnya teman-teman ya, inovasi dalam inovasi dalam bidang sains dan teknologi ini akan semakin cepat berkembang. Revolusi dalam pendidikan tentunya teman-teman bisa merasakannya sekarang, nggak cuma belajar online, tapi dipandu secara online dengan bot ya, meskipun itu masih terbatas teman-teman. Terus kemudian transformasi industri. Ini kaitannya dengan apakah kita nanti akan digantikan oleh mesin, dan ini akan berlawanan gitu. Kalau kita lihat potensi secara positifnya, negatifnya bisa kita lihat ya.
pengangguran akibat otomatisasi. Kalau kita lihat dari revolusi industri pertama sampai saat ini, itu ada dampak positif dan negatifnya. Terus kemudian ketergantungan manusia dengan teknologi, teman-teman. Nah, sebagai penutup dari saya, teman-teman, di sini, lantas sikap kita tuh bagaimana sih terhadap AI ini atau kecerdasan buatan ini, teman-teman? Teman-teman, posisi kita kan nggak bisa membendung ketika teknologi itu berkembang. Yang kita lakukan itu ya kita nggak bisa mencoba menghalangi gitu ya, atau mencoba menutup diri. Yang ada kalian nanti jadinya tertinggal gitu. Sementara mereka yang menggunakan teknologi ini akan cepat, karena kita tahu bahwa teknologi itu kan mempercepat. Yang tadinya kita selangkah, dia sudah beberapa langkah, teman-teman, gitu ya. Dan kecerdasan buatan ini memang ya setiap kali adanya teknologi yang baru, teman-teman, kita tahu bahwa toko-toko offline ya, toko-toko offline itu sekarang sudah mulai tergerus dengan adanya toko online. Itu kan sama juga, gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk AI ini, ya kita nggak bisa untuk mengesampingkan, teman-teman ya. Justru kita harus bekerja sama atau berkolaborasi, teman-teman. Kan nggak mungkin misalnya teman-teman saya kasih soal gitu ya, siapa sih yang kenal sama namanya GPT dan produknya, teman-teman? Itu kan sangat-sangat membantu sekali gitu, teman-teman, gitu. Namun ketika teman-teman menggunakan produk-produk tersebut, paling nggak teman-teman itu jangan bergantung secara penuh gitu. Tetap teman-teman harus coba berikan sentuhan-sentuhan dari hasil pemikiran teman-teman. Dan itu nanti teman-teman ketika menggunakan tersebut bisa terdeteksi loh, teman-teman loh. Gitu. Bukan kita menggunakan produk itu terus nggak terdeteksi. Gitu. Ada tools penangkalnya gitu, teman-teman ya. Gitu. Jadi kita memang nggak bisa melihat perkembangan AI yang begitu cepat, teman-teman ya. Yang ada kita berkolaborasi, teman-teman ya. Kalau kita kompetisi dengan orang yang menggunakan AI terus kemudian kita nggak pakai teknologi itu, ya bakalan ketinggalan nantinya, gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman pengantar dari saya seputar kecerdasan buatan. Mungkin bisa merefresh lagi ya. Ini teman-teman sudah mendapat di mata kuliah yang lalu ya, supaya tidak kosong aja kita hari ini, teman-teman. Baik, saya kira teman-teman di sini semua sudah hadir. Kita coba putar ya.